Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi bukit yang rimbun, ada seorang pemuda bernama Dharma. Dia bukanlah pendekar yang terkenal di dunia nyata, cuma seorang pemuda yang suka bermimpi, dan setiap malam ketika mata dia menutup dan hati dia tenang, matanya selalu mencari jalan menuju sebuah negeri yang tak terlihat oleh orang lain. Negeri mimpi. Suatu malam, saat bulan terbit dengan cahaya yang terang menyinari atap rumah-rumah, dan angin berbisik lembut di daun pucuk pohon mangga, Dharma duduk di teras rumahnya dan merenungkan. Tiba-tiba, sebuah cahaya keemasan yang lembut muncul di depan matanya. Itu adalah pintu mimpi, yang hanya terbuka bagi mereka yang memiliki hati yang murni dan tugas yang besar di dalam diri. Dia melangkah masuk dengan hati yang gemetar, tapi penuh keberanian, dan dunia di sekitarnya segera berubah. Langit menjadi berwarna ungu kebiruan yang indah, bunga-bunga mekar dengan cahaya sendiri yang menyala lembut, dan udara terasa segar dengan bau harum bunga teratai yang tak pernah layu, bahkan di musim apapun. Selamat datang Dharma, suara lembut yang seperti musik terdengar dari atas awan yang putih. Itu adalah Dewi Maya, penjaga negeri mimpi yang cantik dengan rambut yang seperti awan dan baju yang berwarna pelangi. Negeri ini dalam bahaya yang besar, Dharma. Malam ini, raksasa kala gaib yang memakan mimpi orang dan mengubahnya menjadi kegelapan yang tak berujung akan mendarat di puncak gunung cahaya, tempat hati negeri mimpi berada. Hanya pendekar yang benar-benar mengerti makna Dharma, kebenaran, tugas, dan kasih yang bisa menghentikannya. Saat Dewi Maya berbicara, Dharma melihat tangannya. Tiba-tiba, di tangannya muncul sebuah pedang yang tipis seperti daun padi, dengan ujung yang menyala cahaya keemasan yang lembut. Ini pedang Satya, kata Dewi Maya. Ia hanya akan menjadi kuat jika kamu memegangnya dengan hati yang jujur dan penuh kasih. Ingat baik-baik Dharma, kekuatan sejatimu bukan dari kekerasan semata, tapi dari pemahamanmu akan kebenaran yang ada di dalam setiap makhluk. Dharma berjalan menyusuri jalan batu yang licin dan mengarah ke gunung cahaya, tempat kala gaib akan mendarat. Jalan itu panjang dan terjal, tapi dia tidak merasa lelah karena keindahan negeri mimpi yang membuat hatinya tenang. Di jalan, dia bertemu dengan makhluk-makhluk ajaib yang butuh bantuan dari dia. Pertama, dia bertemu burung merak cahaya yang sayapnya terjepit di antara dua batu besar yang tebal. "Tolong bantu saya, Dharma," teriak burung itu dengan suara yang lembut, tapi penuh kesusahan. Dharma tidak ragu sama sekali. Dia tidak menggunakan kekuatan fisik untuk memecah batu, tapi menggunakan kekuatan lembutnya untuk memutar batu perlahan-lahan sampai sayap burung itu bebas. Sebagai balasannya, burung merak cahaya memberinya bulu cahaya yang kecil dan cerah. Ini akan membantu kamu melihat melalui kegelapan apapun, bahkan kegelapan yang dibuat oleh kala gaib, katanya sebelum terbang tinggi ke langit. Kemudian, setelah berjalan beberapa jam lagi, dia tiba di hutan yang gelap dan sunyi. Hutan bayangan. Di tengah hutan, dia mendengar suara tangisan yang lembut. Dia berjalan mendekat dan melihat ratu kelinci ajaib yang berambut putih seperti salju dan memakai mahkota dari bunga mawar, yang duduk menangis di depan kerajaannya yang kecil. "Mereka memakan mimpi warga saya, Dharma," teriak ratu kelinci sambil menangis. "Makhluk bayangan, pasukan kecil kala gaib, telah menyerang kerajaan saya dan mengambil semua mimpi yang indah." Disinilah adegan pertama adu kesaktian dimulai. Tiba-tiba, ratusan makhluk bayangan muncul dari sudut-sudut hutan. Mereka memiliki bentuk yang kabur, pakai pakaian hitam, dan memegang tongkat bayangan yang tajam. Mereka menyerang dengan cepat, memukul ke arah Dharma dan Ratu Kelinci. Dharma memegang pedang Satya dengan erat, tapi dia tidak menyerang duluan. Sebaliknya, dia menghindari serangan mereka dengan gerakan yang lentur seperti air, melompat ke atas batu, meluncur di atas rumput, dan berputar dengan cepat. Saat salah satu makhluk bayangan mau menyerang Ratu Kelinci dari belakang, Dharma melesat ke depan dan menebus pedang Satya ke udara di atas kepala mereka. Cahaya keemasan dari pedang itu menyentuh setiap makhluk bayangan, dan satu persatu
Mereka lenyap menjadi debu cahaya yang terbang ke udara. "Kamu tidak perlu memusnahkan mereka, Dharma," kata Ratu Kelinci dengan senyum. "Kamu hanya perlu mengembalikan cahaya yang hilang dari hati mereka." Sebagai balasannya, Ratu Kelinci memberinya cincin keadilan yang dibuat dari permata biru. Ini akan membuat kekuatan lawan menjadi lemah jika mereka berbuat salah terhadap orang lain, katanya. Setelah itu, Dharma melanjutkan perjalanannya ke puncak Gunung Cahaya. Dia merasa kekuatannya tumbuh seiring berjalannya waktu, bukan karena dia lebih kuat secara fisik, tapi karena dia semakin memahami bahwa tugasnya adalah melindungi, bukan memusnahkan. Saat Dharma sampai di puncak Gunung Cahaya, langit tiba-tiba menjadi hitam total. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kegelapan yang mendalam. Suara menggeram yang sangat kuat terdengar dari atas awan yang hitam. Itu adalah Kalagaib. Raksasa itu muncul dengan tubuh yang besar seperti gunung, mata yang menyala api hitam yang membara, dan tangan yang besar yang bisa memegang ribuan mimpi sekaligus di dalamnya. "Dharma, kamu yang berani menghadapi saya?" ucap Kalagaib dengan suara yang mengguntur, membuat tanah di bawah kaki Dharma berguncang. "Saya akan memakan mimpi-mimpimu juga, sehingga kamu tidak akan pernah bisa bermimpi lagi." Raksasa itu menyerang dengan tangan yang besar, mencoba menyentuh Dharma untuk mengambil mimpinya. Dharma cepat menggunakan bulu cahaya yang ada di rambutnya. Dia melihat jalan keluar di antara serangan raksasa itu dan menghindari dengan gerakan yang cepat. Melompat ke atas batu besar dan meluncur di permukaan awan yang kaku. Kalagaib melihat bahwa serangannya tidak berhasil, jadi dia melemparkan bola kegelapan yang cepat ke arah Dharma. Dharma mengangkat tangan yang memakai cincin keadilan, dan bola kegelapan itu tiba-tiba berbalik arah ke raksasa, meskipun hanya membuatnya sedikit terkejut dan marah. "Kekuatanmu terlalu lemah, Dharma. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan saya," teriak Kalagaib dengan suara yang lebih keras. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan dari situ keluar ribuan makhluk bayangan besar yang lebih kuat dan lebih besar dari yang Dharma temui di hutan bayangan. Mereka memiliki mata yang menyala api dan tangan yang memegang pedang bayangan yang tajam. Dharma berdiri tegak di puncak gunung, memegang pedang Satya dengan kedua tangan. Dia menutup matanya sebentar, merenungkan makna Dharma yang dia pelajari, kebenaran, tugas, dan kasih. Tiba-tiba, pedang Satya di tangannya menyala dengan cahaya yang lebih terang, menyinari seluruh puncak Gunung Cahaya sehingga kegelapan itu sedikit mereda. Dharma melesat ke tengah pasukan makhluk bayangan besar dengan gerakan yang cepat dan lentur. Dia tidak menebus pedang ke tubuh mereka, tapi menebusnya ke udara di atas kepala mereka. Cahaya keemasan dari pedang Satya menyebar ke semua arah, menyentuh setiap makhluk bayangan besar. Saat cahaya itu menyentuh mereka, bentuk mereka yang buruk mulai berubah. Mereka menjadi makhluk-makhluk kecil yang cerah, dengan mata yang menyala cahaya dan senyum di wajah. "Terima kasih, Dharma," katanya dengan suara lembut sebelum lenyap menjadi bunga-bunga yang mekar di sekitar gunung. Kalagaib marah besar sampai tubuhnya berguncang. Dia melompat ke depan dengan kecepatan yang luar biasa dan memukul Dharma dengan semua kekuatannya. Dharma terjatuh ke tanah. Tubuhnya terasa sakit, tapi dia tidak menyerah. Dia berdiri lagi dengan perlahan-lahan, memegang pedang Satya yang masih menyala, dan kali ini dia berjalan menuju raksasa dengan langkah yang tenang dan tegas. "Apa yang kamu cari sebenarnya, Kalagaib?" tanya Dharma dengan nada yang lembut tapi tegas, sehingga suaranya terdengar meskipun Kalagaib sangat besar. "Aku ingin mempunyai semua mimpi di dunia ini, sehingga tidak ada orang yang bisa berharap lagi. Semua harus menjadi kegelapan seperti saya," teriak raksasa itu dengan suara yang mengguntur. Dharma melihat mata Kalagaib yang menyala api hitam, dan di dalamnya dia melihat sesuatu yang sedih. Raksasa itu juga pernah memiliki mimpi yang indah, tapi mimpinya hilang karena dia terlalu ingin memilikinya semuanya sendiri, tanpa mau membagikannya dengan orang lain. Dharma mengangkat pedang Satya ke atas kepalanya, tapi tidak untuk menyerang raksasa. Sebaliknya,
Dia menekan ujung pedang ke tanah di depan kala gaib. Dan dari tempat itu, cahaya keemasan yang hangat meluas ke seluruh tubuh raksasa. Kamu tidak perlu memakan mimpi orang lain. Kala gaib, kata Dharma dengan suara yang lembut dan penuh kasih. Mimpi itu indah bukan ketika dimiliki sendirian, tapi ketika dibagikan dengan orang lain yang membutuhkannya. Cahaya keemasan itu menyentuh hati kala gaib. Tubuh raksasa yang besar itu mulai mengecil perlahan-lahan. Mata api hitamnya berubah menjadi cahaya lembut yang sejuk. Dan akhirnya, dia berubah menjadi seorang pria yang tua dengan wajah yang lembut dan mata yang penuh kesedihan. "Terima kasih Dharma," ucapnya dengan suara yang lembut. "Aku telah terjebak dalam kegelapan selama waktu yang terlalu lama karena aku takut kehilangan mimpiku. Kamu telah mengembalikan mimpiku yang hilang." Saat kala gaib berubah menjadi pria tua yang lembut, langit negeri mimpi kembali menjadi cerah. Langit ungu kebiruan muncul lagi, bintang-bintang menyala terang, dan matahari terbit dengan cahaya yang hangat. Semua makhluk di negeri mimpi, burung merak cahaya, ratu kelinci ajaib, dan semua warga lainnya muncul di puncak gunung cahaya, menyambut Dharma dengan sorakan gembira yang menggema ke seluruh negeri. Dewi Maya turun dari awan dengan senyum yang indah, menyapa Dharma dengan tangan yang lembut. "Kamu telah menyelesaikan tugasmu yang besar, Dharma," kata Dewi Maya. "Kamu telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan dari kekerasan, tapi dari pemahaman dan kasih yang ada di dalam hati. Negeri mimpi aman sekarang, dan mimpi-mimpi semua orang akan tetap terjaga selamanya." Dharma melihat pedang Satya di tangannya. Sekarang, ia telah berubah menjadi sebuah batu permata yang kecil dan cerah, yang menyala dengan cahaya keemasan. Ini akan selalu menjadi tanda bahwa Dharma akan selalu hidup di hati setiap orang yang berani bermimpi dan melindungi yang lemah, kata Dewi Maya sambil memberikannya batu permata itu. Saat matahari mulai terbit penuh di negeri mimpi, Dharma merasa dirinya sedang ditarik kembali ke dunia nyata. Dia melangkah menuju pintu mimpi yang masih terbuka, berbalik sekali lagi untuk melihat negeri yang telah dia selamatkan. Negeri yang indah dengan cahaya dan mimpi yang penuh. "Aku akan kembali," katanya lembut sebelum melangkah keluar. Saat dia membuka matanya di dunia nyata, matahari sudah terbit di desa kecilnya, menyinari atap rumahnya dan ladang-ladang yang hijau. Dia melihat tangannya, batu permata dari pedang Satya masih ada di sana, menyala lembut di sinar matahari. Dia tahu bahwa meskipun dia berada di dunia nyata, dia selalu bisa menjadi pendekar di negeri mimpi, dan juga di hati setiap orang yang butuh bantuan dan harapan. Dan begitulah cerita pendekar negeri mimpi, Dharma, si pemuda yang menemukan kekuatan sejati di dalam hatinya, dan menyelamatkan negeri yang indah dari kegelapan. Semoga mimpi-mimpimu juga selalu dipelihara oleh kebenaran dan kasih yang ada di dalam hatimu. Nah,